warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita berikan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa berkumpul di acara komunitas belajar Sri Kandi. Tidak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Ulang sedikit berpantun Ibu. Disahuti ulah ahui itu. Ahui, karena dari BGP kemarin waktu kami pelatihan begitu Ibu. Jadi kalau ada yang berpantun khususnya di daerah kita Kalimantan Selatan, jadi jawabannya ahui. TV bersemut sering dipukul. Ahui. Dengan gaya bang atlet silat. Ahui. Bila sama sudah kita berkumpul, mari mulai dengan semangat. Apa sih mencari dasi sambil bertanya. Ahui. Bunda melambai, hai kesinilah. Ahui. Terima kasih atas waktunya. Mari mulai dengan bismillah. Kita mulai hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Dijan Sriana SPD selaku Kepala Sekolah UPTD TK Negeri Turbina Pelayari sekaligus pembina pada komunitas belajar Sri Kandi. Selamat siang Ibu. Yang saya banggakan rekan sejawat dan guru-guru UPTD TK Negeri Turbina. Cara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ibu Hajah Dijan Sriana SPD selaku Kepala Sekolah. Kepada Ibu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka berhadir di ruangan yang indah ini dalam rangka pertemuan rutin setiap hari Rabu, yaitu kegiatan Kombel Sri Kandi yang ada di lembaga kita. Tentunya tak lupa salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat kerabat sanak saudaranya yang akhir, amin. Yang kami hormati, kami banggakan, kami sayangi semuanya para rekan-rekan guru yang ada di lembaga UPTD TK Negeri Pembina. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kegiatan Kombel sudah kita laksanakan kesekian kalinya, dan pada hari ini tentunya kita juga menyampaikan hal-hal yang harus kita laksanakan, kita patuhi aturan-aturan yang ada di Kombel ya Ibu ya. Dengan materi hari ini sekaligus ada salah satu guru kita Ibu Johar Latifah yang pada hari ini alhamdulillah sekaligus kegiatan Kombel juga sekaligus kita pemaparan, yang mana beliau sebagai guru penggerak yang pada tahun ini alhamdulillah bisa melaksanakan tugasnya sekalian Kombel. Materi yang akan kita sampaikan sama. Nah, dengan satu tujuan, semoga lembaga kita UPTD TK Negeri Pembina menjadi lebih maju. Materi yang kita ambil hari ini sama, Kombel itu juga. Kenapa? Karena materinya sekolah penggerak, guru penggerak sepertinya sama. Karena kenapa? Guru penggerak itu nanti kalau sudah menjadi guru, yang artinya mampu di lembaga, iya toh sama-sama memajukan lembaga atau TK yang dimana beliau sedang ditugaskan, yaitu UPTD TK Negeri Pembina Kecamatan Bajuin. Nah, di sini kita mau mengambil budaya positif, ya. Untuk budaya positif ini sudah lama, ya. Dan nanti hari ini ibu guru semuanya, rekan-rekan guru semuanya, kita dengarkan paparan dari ibu guru kita sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, apa yang diambil di hari ini juga mengambil materi budaya positif.
tentunya sudah kita laksanakan semuanya ya Ibu ya. Iya, kita tinggal pemantapan. Karena kenapa? Sekolah penggerak itu alhamdulillah alangkah ruginya, alangkah tidak munculnya bagi sekolah yang bukan sekolah penggerak. Biarpun sekolah penggerak itu kalau di mana di situ kalau memang capek ya tidak capek, alhamdulillah biarpun capek tapi kita mendapatkan ilmu yang banyak demi kemajuan kita. Nah, apalagi alhamdulillah sekolahnya sudah sekolah penggerak, ibu gurunya guru penggerak. Di sini kita punya 3 guru, yang artinya dari sekolah penggerak yang dulu kita belum bisa dan belum punya apa-apa, paparan-paparan yang artinya sudah juga seperti biasa. Setelah kita menjadi sekolah penggerak tentunya ada perubahan, iya tidak? Iya. Perubahannya apa? Perubahannya tentunya tentang pembelajaran, modul ajar, kesepakatan kita para dewan guru, dan satu lagi yang lebih membanggakan. Karena kenapa? Pada kemarin saat ledakan ya, ibu-ibu kepala sekolah ini membawa satu guru penggeraknya. Tapi ibu dia bangga karena kenapa? Gurunya penggerak sudah ada 3 dan kemarin yang belum dampingi 2. Sebentar-bentar di ruangan sini, sebentar-bentar di ruangan sini. Jadi ulun bilang sama yang mampu di situ, Pak izin, Bu Diah mau ke sebelah. Kemana Bu Diah? Anak ulun kan 2 Pak, jadinya ulun kesana kemari. Oh iya siap, terima kasih. Alhamdulillah Bu Diah mengampu sebagai kepala sekolah bisa memanage gurunya semuanya menjadi guru yang profesional. Amin. Harapan ulun sebagai ibu semuanya, bagi yang guru penggerak atau yang tidak guru penggerak, selagi kita bisa timbal ilmu ya, ilmu itu jangan cukup puas sampai di sini. Kita dimanapun berada harus ilmu-ilmu yang harus terus kita tingkatkan. Kalau orang mencari ilmu itu dari kandungan sampai ke liang lahat. Kalau sebelum mati kita wajib. Masa aku dia cari ilmu kok terus aja? Iyalah, kita semasa hidup dikasih waktu kesempatan sama Allah Ta'ala, tingkatkanlah ilmu pengetahuan dia. Kiranya itu aja sebagai pembuka kata hari ini. Semoga apa yang direncanakan ibu guru sebagai hari ini memberi materi, semoga bisa kita simak dan juga kita aplikasikan ke lembaga kita sendiri sebagai pengetahuan biar juga sebagai nanti sekolah kita semakin lebih maju. Hidup Kombel Sri Kandi. Hidup. Sukses Kombel Sri Kandi. Sukses. Solidaritas. Yes. Kebersamaan kita semua. Amin. Cukup sekian dari ulun. Terima kasih atas perhatiannya. Salah kira mohon dimaafkan. Ulun akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kita langsung ke materi ya Ibu-ibu. Sekali lagi saya di sini ada di depan sini bukan berarti saya yang lebih pintar ya Ibu-ibu. Saya yakin teman-teman semua, teman sejawat saya di sini mempunyai ilmu yang lebih dari dulu. Materinya yaitu tentang budaya positif. Adapun konsep budaya positif di sini intinya ada beberapa bagian. Yang pertama tentang perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Saya yakin di sekolah kita sudah menerapkan itu ya Ibu-ibu ya. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Kepala Sekolah, bagaimana tentang pembelajaran berdiferensiasi menurut Ibu Kepala Sekolah? Kepada Ibu saya mintakan pendapat.
Terima kasih. Ini tentang paradigma pembelajaran ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih ulun sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah tentang pembelajaran berdiferensiasi paradigma baru ini. Sebenarnya kita sebelum sebagai sekolah penggerak, ibu guru sebelum menjadi guru penggerak yang artinya sudah kita laksanakan. Akan tetapi dengan adanya guru penggerak, sekolah penggerak, pembelajaran berdiferensiasi lebih kita lakukan, lebih kita laksanakan karena kita sebelumnya belum mengetahui aturan, tata aturan yang mana yang baik. Nah, alhamdulillah setelah menjadi sekolah penggerak, aturan main pembelajaran berdiferensiasi ini apa, profil pelajar Pancasila itu apa, pembelajaran paradigma baru itu apa, istilah-istilah yang itu dulunya kita tidak tahu dan alhamdulillah sekarang menjadi lebih tahu. Dan untuk khususnya pembelajaran diferensiasi, kalau lembaga kita sudah kita laksanakan sejak dulu dan lebih kita menggali ilmu-ilmu dari sekolah penggerak, guru penggerak, lebih mantap kita laksanakan sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Nah, kiranya itu aja dari Ulun. Terima kasih. Plus buat Ibu. Sangat benar ya Ibu, karena kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi khususnya untuk penetapan standar-standar pembelajaran disesuaikan dengan standar usia ya. Kemudian saya juga ingin bertanya kepada Ibu Yatimah, bagaimana Ibu menyiapkan beragam main yang berbeda antara kelompok A dan kelompok B pada sentra bahan alam. Apa yang membedakannya Ibu? Terima kasih kepada Ibu Junar atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Kalau menurut saya yang membedakannya kegiatan atau ragam lain yang di sentra bahan alam. Kalau untuk kelompok A dan kelompok B itu dari segi penerimaannya ya Bu ya. Untuk kelompok B dia sudah masanya sudah lebih awal sekolahnya, jadi dia lebih banyak lebih memahami. Jadi kita kenalkan pembelajaran mungkin yang setingkat di atas dari kelompok A. Kalau untuk kelompok A karena anak-anaknya lebih banyak baru mengenal, baru memulai. Jadi kita mulai dari yang dari yang paling dasar dulu. Misalnya untuk bahan alam kita kenalkan dengan lingkungan yang dikenal anak yang di sekitar anak. Itu aja Bu yang kami kembangkan selama ini untuk kelompok A dan kelompok B. Terima kasih. Alhamdulillah sudah bagus. Aplaus buat Ibu Yatimah. Lanjut ya. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada beberapa gambar yang kita kadang salah memahami. Di sini ada gambar tentang ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi sebagai orang dewasa kita tidak berhak memaksakan sesuatu kepada anak, karena itu berakibat yang sangat tidak baik sama sekali. Kemudian gambar selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah terhadap anak itu mampu menguatkan karakter. Ternyata itu keliru. Kemudian selanjutnya ilusi guru mengontrol murid. Berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata itu keliru itu. Lanjut tentang disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa adanya hukuman dan hadiah. Dalam suatu keluarga juga memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Nah, apa saja tujuan disiplin positif di sekolah? Tentunya dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam bentuk karakter yang positif.
Kemudian dalam penerapannya, disiplin positif itu dibuat untuk kesepakatan antara guru dengan siswa, karena guru ingin membuat siswa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Coba di sini saya mau minta ibu-ibu menyebutkan satu-satu apa saja disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah atau di lembaga kita ini tersebut. Siapa yang mau berkenan? Kepada Ibu Dewi. Terima kasih untuk Ibu atas kesempatannya. Mungkin di sini belum hanya memberitahu ya apa yang sudah kita jalankan untuk mengenai disiplin positif. Selama ini sesuai dengan pembelajarannya, kami berusaha untuk memberi pembelajaran mengenai melepas sepatu, kemudian dengan dia sendiri gitu Bu. Kan kadang ada anak yang bisa tapi mau minta tolong gitu. Di situ kita tanamkan untuk dia mandiri untuk melepas sepatunya. Itu kita terapkan setiap harinya. Mungkin itu aja Bu untuk salah satu contohnya. Jadi sangat betul sekali. Adakah lagi yang lain mau menambahkan? Ibu Salah mungkin? Ibu Salah, Ibu senior di sini. Terima kasih Ibu Jaka atas kesempatannya. Adapun salah satu disiplin positif yang kami laksanakan biasanya sih dengan kebiasaan. Kami biasanya kebiasaan sebelum makan biasa cuci tangan. Nah itu dilakukan setiap hari. Itu juga salah satu disiplin yang kami terapkan setiap hari tanpa pengecualian. Mungkin itu aja. Mungkin ada pendapat dari teman-teman lagi? Ada. Terima kasih Ibu Salah, benar sekali. Sekarang dari KB, Ibu Amarini. Ya, terima kasih kesempatannya. Mungkin untuk kalau di kelompok bermain itu mungkin agak beda ya. Cuman di sini kami coba menerapkan untuk belajar positif di kelompok bermain itu biasanya anak-anak yang bermain kami beri kesempatan kepada anak untuk bermain, mengambil mainan yang dia suka. Kemudian kalau sudah selesai main, kita terapkan untuk mengembalikan mainan pada tempatnya. Mungkin itu aja Bu dari dulu. Terima kasih. Alhamdulillah sudah sangat banyak diterapkan di TK kita ya Ibu untuk disiplin positif. Berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ada pada institusi atau organisasi dapat berbeda-beda, tapi semua memiliki tujuan yang mulia. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di dunia pendidikan yaitu tentang penguatan karakter profil pelajar Pancasila yang dikutip dari buku Penguatan Karakter Profil Pelajar Pancasila 2022 karya Nur Salam dan Suwardi. 6 dimensi profil pelajar Pancasila tersebut adalah yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, dan bernalar kritis. Kemudian terdapat 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Apa saja? Yang pertama yaitu penguasaan, kemudian kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan. Sedikit kita simak videonya ya Ibu-ibu. Nah di sini ada cerita, ya. Jadi cerita ini tentang seorang anak. Padahal sudah saya nasihat dulu. Nah nama anak yang berbuat garing itu namanya Bobo. Kemudian Bobo kata, ya deh maaf kali-kali tidak ulangi. Nah kira-kira kenapa Bobo melakukan tindakan tersebut?
Karena teringat, setiap tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Kira-kira apa tujuan Bobo? Kenapa dia tergambar, mengganggu temannya, dan buang sampah sembarangan? Nah, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sehingga Bobo harus melakukan hal tersebut? Kita cari tahu sekarang. Nah, jadi ya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ini survival, lingkaran tengah. Survival artinya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada juga kebutuhan dasar akan rasa cinta kasih sayang, belonging. Kemudian ada kebutuhan dasar akan kekuasaan atau pengakuan, power. Kemudian ada juga kebutuhan dasar akan kesenangan, fun. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar akan kebebasan, freedom. Ya. Nah, berikut penjelasan dari masing-masing poin 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival atau kebutuhan bertahan hidup. Setiap orang lainnya, apa kebutuhan untuk bertahan hidup? Pasti makan, minum, sehat, kemudian punya rumah, kemudian merasa aman. Kalau tidak merasa aman, kita susah berlaku. Contoh, kalau misalnya di situasi atau di tempat yang sering ada perang, orangnya tidak merasa aman, maka kebutuhan untuk bertahan hidupnya akan tinggi. Mereka harus mencari bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Ketika merasa aman, maka kebutuhan bertahan hidup itu sudah terpenuhi. Nah, contohnya di sini, jika Bobo tadi melakukan misalnya terlambat ke sekolah, kasus yang pertama, karena dia harus membantu ibunya yang berjualan di pasar, maka kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dan harus dicari oleh Bobo adalah kebutuhan bertahan hidup. Kenapa? Karena dia membantu ibunya dulu berjualan di pasar supaya dapat uang, bisa beli makanan dan tidak kelaparan. Jadi ada tindakan atau penyebab dibalik tindakan Bobo terlambat ke sekolah, seperti itu. Nah, berikutnya yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang atau belonging. Ini seperti apa? Rasa menyayangi dan disayangi, memberi dan menerima perhatian, perasaan diterima dengan lingkungan, baik itu keluarga, sekolah maupun masyarakat, dan rasa menjadi bagian dari Bobo. Jika Bobo melakukan kegiatan tadi, misalnya tindakannya tadi ya, tindakan terlambat, kemudian mengganggu teman, dan juga membuang sampah sembarangan untuk diperhatikan oleh temannya, dinasehati oleh gurunya yang ditegur, karena tidak ada yang memperhatikan di rumah, maka kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dalam diri Bobo adalah kebutuhan akan kasih sayang. Dia berharap jika dia melakukan tindakan tersebut terlambat, mengganggu temannya, dan juga membuang sampah sembarangan, guru akan memanggil orang tuanya. Jadi orang tuanya akan lebih memperhatikan Bobo. Bisa jadi itulah tujuan dari tindakan Bobo yang terlambat, mengganggu temannya, dan juga membuang sampah sembarangan yang melanggar peraturan tersebut. Nah, bagaimana jika misalnya sebelum sudah memiliki perhatian tersebut, maka kebutuhan akan kasih sayangnya sudah terpenuhi. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan akan kekuasaan atau pengakuan, power. Seperti apa? Contohnya, yang pertama, merasa diakui prestasi dan kemampuannya, didengar dan merasa berharga, dihormati, dipercayai, dan dapat memberi makan kepada orang lain. Nah, jika misalnya Bobo melakukan tindakan tadi untuk membuat temannya misalnya, kenapa kamu melakukan teman? Dan temannya akhirnya takut, maka di sana Bobo memiliki kebutuhan akan kekuasaan, membuat temannya takut dan tidak berani melakukan. Ya, misalnya seperti itu. Contoh positif dari kebutuhan akan kekuasaan dan pengakuan ini, misalnya ketika anak benar menjawab pertanyaan dari guru, kemudian gurunya mengapresiasi dengan berbilang, kamu pintar, kamu bagus, keren. Nah, di sana ada rasa senang. Ketika senang, merasa diakui, itulah kebutuhan kekuasaan atau pengakuannya sudah terpenuhi. Lalu di sini yang keempat adalah kebutuhan dasar akan kesenangan atau fun. Nah, apa saja yang sebenarnya? Contohnya adalah kebutuhan dasar akan kesenangan bisa ada untuk bermain, kemudian bisa menjadi teman, jadi senang dengan melihat teman punya ekspresi yang lucu mungkin karena kalian disengi atau jahili seperti itu, suka bercanda, suka lucu, kemudian menikmati apa yang dilakukan. Ketika anak-anak melakukan sesuatu karena perintah, disuruh, dipaksa, maka di sana tidak akan ada kesenangan. Jadi anak akan dicari kesenangan. Contoh, Bobo anaknya jahil, suka sekali mengganggu temannya. Itu alasan kenapa dia mengganggu temannya, untuk melihat ekspresi temannya yang lucu ketika dia jahil. Maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Bobo adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Tidak ada manusia satupun yang suka dikekang.
Dan semuanya ingin merdeka. Nah, seperti apa? Pertama, ingin mandiri, bisa menentukan sendiri, memiliki pilihan, tidak ditentukan oleh orang lain untuk ini itu. Kemudian tidak dikekang orang lain, artinya diatur dan suka mencoba. Nah, contoh di sini, kebutuhan akan kebebasan. Jika misalnya Bongbong adalah anak yang tidak suka mengikuti aturan, dia tidak suka misalnya buang sampah pada tempatnya, dia sukanya buang sampah, ya udah gimana, suka-suka dia. Maka di sana yang ingin dipenuhi oleh Bongbong adalah kebutuhan akan kebebasan. Sayangnya tindakan Bongbong ini negatif. Contoh positif dari kebutuhan akan kebebasan, misalnya mandiri. Ketika anak-anak misalnya diatur harus belajar jam 9 pagi, padahal anak pengennya belajar jam 11 siang, kenapa jam 9 pagi tidak mau? Karena saya masih ngantuk, jam 11 itu saya bisa belajar dengan fokus. Nah, ketika anak memiliki pilihan bisa milih untuk belajar jam 11, di sana anak-anak sudah bisa memilih kebutuhan anak-anak akan kebebasan. Seperti itu, tidak dikekang, tidak diatur oleh orang lain. Nah, jadi itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia, mulai dari kebutuhan dasar akan bertahan hidup, survival, kemudian kebutuhan dasar akan rasa kasih sayang atau belonging, kemudian kebutuhan dasar untuk merasa diakui, pengakuan, power, kemudian juga kebutuhan dasar akan kesenangan, fun, dan yang terakhir tadi kebutuhan dasar akan kebebasan atau freedom. Nah, lalu bagaimana ketika rekan belajar? Apakah harus ada aspek atau poin dari 5 kebutuhan dasar yang dipenuhi? Tentu. Lalu secara pribadi, anak-anak masing-masing, menurut anak-anak, diri anak-anak, ya, apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi saat anak belajar dan yang sudah terpenuhi saat belajar? Mungkin akan ada perbedaan kebutuhan dasar yang anak-anak belum maupun sudah penuhi saat belajar. Jadi mungkin Ayu misalnya, yang belum terpenuhi adalah rasa kesenangan. Kenapa? Karena pelajarannya membosankan. Sedangkan yang sudah terpenuhi apa? Pengakuan. Jadi setiap dia misalnya menjawab, diberikan apresiasi oleh juga teman-temannya. Sedangkan misalnya Putra, kebutuhan dasarnya lain, ternyata yang belum terpenuhi malah sebaliknya, pengakuan. Kenapa? Karena setiap dia bisa menjawab, gurunya tidak berikan apresiasi apapun, tidak bilang misalnya wah bagus kita. Kemudian sedangkan yang sudah terpenuhi adalah misalnya adalah rasa kesenangan. Yang kenapa? Karena pembelajarannya menyenangkan sih, cuma gurunya kurang apresiasi gitu. Jadi setiap anak-anak akan memiliki perbedaan kebutuhan dasar yang belum maupun sudah dipenuhi ketika mereka belajar. Nah, untuk mengetahui agar tahu apa kebutuhan dasar anak-anak yang sudah belum dipenuhi ketika pembelajaran, maka anak-anak nanti akan mengisi label sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan tadi dan apa yang anak-anak rasakan, apa yang sudah saya rasakan selama belajar, apa yang belum ya. Gitu. Itu tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Pada anak-anak, jika tidak terpenuhi salah satunya mengakibatkan anak sulit untuk menerima pembelajaran di sekolah. Kemudian lanjut, motivasi perilaku manusia. Apa saja yang menjadi motivasi seorang manusia itu berperilaku, yaitu salah satunya sebabnya yaitu untuk menghindari hukuman ketidaknyamanan. Kemudian selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang sangat kita harapkan tentulah yang nomor 3 yaitu. Lanjut, berikutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, ini sangat penting untuk kita simak dulu Ibu. Di mana kita harus memposisikan selaku guru. Di mana posisi kita ya? Kita ada guru. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi?
Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, kira-kira posisi guru di situ sebagai apa ya? Antara penghukum, manajer, teman, pembuat rasa bersalah, atau pemantau? Oh iya, betul sekali. Alhamdulillah. Lanjut. Pantas jadi guru seperti itu. Nah, itu tadi timbul, Bu. Yang ini yang menunjukkan video guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, Maju Ibu. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Kayaknya dari Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa? ibunya menjauh. Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Jantungan. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Berikutnya di sini yang sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Ada kelebihan apa yang disebutkan ya? Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Berikutnya yaitu posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Nah,
pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan Dikembalikan ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas di mana anak bersalah, letak di mana salahnya. Lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Garis besarnya ada pada anak memperbaiki bagaimana mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu Nah, solusi yang lain dari solusi yang pertama, Ada, Bu. pecahan masalah. Nah, saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan Dan akan anak sadar akan kesalahannya dan berusaha memperbaiki secara sadar. Yang perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, dari yang kesekian tadi, kita sebagai guru seharusnya ada di posisi mana? Menurut Ibu semua. Yang kelima ya. Tapi kita sebagai manusia tidak bisa dipungkiri ya Ibu. Kadang kita hilang, tapi kita kembali lagi ke jalan yang benar. Walaupun nanti ada hilaf sedikit, berusaha kita tetap terus memperbaiki. Ya, kemudian selanjutnya yaitu contoh penerapan posisi kontrol. Ada yang sebagai penghukum, manajer, teman, dan pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai pemantau. Nah, ini kalau keyakinan kelas, alhamdulillah kayaknya ibu-ibu dan rekan sejawat ulun semua sudah memikir, tidak perlu kita ulas lagi di sini. Habis sudah ibu-ibu yang dapat ulun paparkan, ulun mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan berkenan untuk meluangkan waktu ulun. Sedikit pantun dari ulun lah Ibu. Ahoy. Tabu salah sarai sepatu. Bicara uang tali sepatu. Kalau tak salah ulun minta ampun. Mun ada yang kurang pas menyampaikan sedikit ilmu. Duduk musyawarah kadang kasih. Kakasih hilang diambil ulang. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Antri. Kalau mengambil ragam main harus antri. Ya punya Dea apa nah? Tulisannya mau berbagi. Nah, mau berbagi apa ya? Makanan. Mau berbagi makanan sama teman. Mau bagi apa lagi? Hah? Iya, minuman. Mainan boleh nggak berebut? Tidak boleh. Sekarang Sela. Apa tulisannya nak? Punya Sela apa ya? Tidak berlarian di kelas. Oh, pada saat belajar boleh nggak berlarian? Nggak boleh. Harus apa nak kalau di kelas? Antri tertib ya. Iya. Punya Rifki bang? Punya Rifki kebalik sayang. Apa tulisannya nak? Mengucap maaf jika bersalah. Ya, Rifki ya. Harus minta maaf ya kalau salah sama teman ya. Iya. Iya. Sekarang punya Aisyah. Iya. Apa sayang tulisannya nak? Menjaga kebersihan kelas. Artinya apa yo? Di kelas tidak boleh Buang sembarangan. buang sampah sembarangan. Kemana kalau buang sampah Pintar? Di tong sampah. Ke tong sampah. Iya betul sekali. Nah yang di sini Bu Guru mau tanya, apa ini yang punya Jidan apa? Merapikan mainan. Pada saat apa merapikan nak? Habis bermain harus dirapikan. Kemana merapikannya sayang? Dibuat kemana? Mainan. Oh, ke tempat mainan. Nggak boleh berantakan ya? Iya. Yang ini punya Miko. Punya Miko membuang sampah di tempatnya. Apa sayang kalau membuang sampah di tempatnya itu? Baik. Baik lawan kebersihan. Menjaga kebersihan. Kemana buang sampahnya? Ke bak sampah. Ke bak sampah. Oh betul sekali. Nah sekarang si Abdan, Mas Abdan. Apa tulisannya Dan? Abdan malah. Abdan apa nak? Abdan sudah tua. Tertib. Kalau di keras harus tertib rapi. Yang ini punya Mas Dilan. Apa bacaannya Pintar? Mengucap tolong dan terima kasih. Bilang tolong sama siapa? Sama teman dan ibu guru. Ya. Mama Dilan. Dilan. Sini satu lagi. Ibu. Nah, Pintar habis ini bergitar lagi lah. Tanya,
harus sayang sama teman. Senang gak hari ini? Senang. Bilang apa? Terima kasih. Terima kasih dan alhamdulillah. Apa tadi Aisyah kesepakatan kelasnya? Jangan lari-lari, jangan dorong teman. Senang gak hari ini bikin kesepakatan kelas? Senang, ucapkan apa?